saya akan mewawancari rekan kerja saya bagaimana beliau menerapkan nilai-nilai berakhlak di dalam pekerjaannya. Simak video berikut. Selamat menonton. Pagi Bu. Pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara pada pagi hari ini. Untuk terlebih dahulu Ibu bisa memperkenalkan dulu dan menjelaskan sedikit tugas Ibu di Puskesmas Kembang ini. Baik, terima kasih. Saya Bu Titi Isnawati, bekerja di Puskesmas Kembang sebagai bidan koordinator ya. Tugas utama dari bidan, saya selaku bidan Puskesmas, yaitu memberikan pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak. Di antaranya hamil, salin, ibu nifas, dan kesehatan bayi dan juga termasuk pelayanan. Untuk pekerjaan Ibu ini kan berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat ya Bu. Iya. Untuk yang nilai berakhlak kan yang pertama berorientasi pada pelayanan. Iya. Itu bagaimana Ibu menerapkan berorientasi pelayanan itu kepada pekerjaan yang sedang Ibu jalani? Baik. Jadi kita berorientasi pelayanan. Jadi kita melayani setiap hari dengan pasien. Jadi kita layani pasien dengan sepenuh hati. Saat pasien datang, kita harus memberikan rasa nyaman kepada pasien ya. Kemudian kita harus menciptakan dan rasa nyaman, mulai dari mungkin dia berkeluh kesah, keluhan apa, itu sampai kita harus mendengarkan dengan sepenuh hati. Untuk pelayanan kesehatan kan harus dilakukan dengan akuntabel itu cara untuk akuntabel ya, kita kalau pelayanan sesuai dengan SOP ya. Jadi kita harus sesuai dengan SOP itu dari mulai analisa, kemudian pemeriksaan, kemudian kita harus menentukan awal sampai kita pemeriksaan, mendiagnosa, dan juga sampai akhir dari pelaporan atau ini ya, 3 pelaporan yang terakhir saat kita menentukan dari pasien. Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien kan itu harus mengasah kompetensi itu. Kayak itu yang harus yang dilakukan itu apa saja? Kita sebagai tenaga kesehatan harus memiliki kompetensi yang dasar ya. Jadi kita harus memang sebagai tenaga kesehatan, dan saya sendiri sebagai bidan, setiap ada pelatihan, ada webinar, ada seminar, kemudian nanti juga di situ nanti kan ada ini ya, juga rajin membaca jurnal. Supaya apa? Supaya ini ada ilmu-ilmu baru yang akan diterapkan kepada pelayanan kesehatan terutama di puskesmas. Untuk selanjutnya, untuk lingkungan puskesmas kan itu sangat dinamis ya. Bagaimana cara itu menjaga keharmonisan itu sesama rekan kerja? Oh iya, kalau di sini ya memang kita sebagai tenaga kesehatan kan banyak. Di sini kan puskesmas kan banyak ya, tugasnya banyak. Jadi ya kita harus menjaga komunikasi dengan teman-teman. Di sini ada administrasi, ada dokter, ada tugas isi, tugas laporan, dan lain-lain. Kita harus sering komunikasi. Kemudian dan perlu ini ya, kerjasama tim itu juga sangat diperlukan. Jadi kalau kita kerjanya harmonis, jadi pelayanan kita bisa baik. Selanjutnya untuk mengenai nilai loyal kan godaan dan tantangan pasti ada juga. Ya, itu bagaimana cara Ibu menjaga integritas agar tetap setia pada kita? Ya, jadi kayak loyalitas ya, kita sebagai tenaga kesehatan itu menjaga bukan teguh dari sumber kesehatan kita dulu ya, kita dengan menjaga pasien ya, harus bersifat adil dengan pasien, harus menjaga rahasia pasien, jujur dan tidak memberikan. Untuk di era digital ini kan berarti Ibu harus dituntut bisa beradaptasi ya dengan era digital ini. Ya. Nilai adaptif yang Ibu terapkan di pekerjaan ini? Ya baik. Jadi memang kita
selaku tenaga kesehatan di puskesmas, karena ini kan menggunakan era RM ya, elektronik rekam medik, jadi tidak manual lagi. Kita menggunakan elektronik rekam medik, jadi harus mau tak mau kita harus belajar komputer supaya bisa mengoperasikan. Dulunya memang kita tidak bisa, jadi harus belajar dan belajar, karena kita juga menggunakan ini, memanfaatkan medsos untuk kayak kita menyuruhkan kepada ibu hamil, kita bisa memberikan ini saat YouTube atau apa dengan media sosial itu supaya ibu hamil bisa memanfaatkan dari medsos. Untuk yang terakhir kan ada nilai kolaboratif itu, bagaimana Ibu menerapkan di pekerjaan Ibu saat ini? Kalau kolaboratif kan ada yang namanya tidak bekerja sendiri ya. Kita dalam posyandu itu bekerjasama dengan kader dalam pelayanan ibu hamil, dalam pelayanan bayi, imunisasi seperti itu. Kemudian kita juga kolaborasi dengan pihak sekolah, misalnya kita dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja, kita juga bekerjasama dengan pihak SMP, SMA. Yang luar biasa besarnya titik. Terus terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk bisa cerita tentang nilai akhlak dalam pekerjaan yang baik. Semoga pertanyaan itu bisa terus menjadi teladan bagi semua orang. Iya, terima kasih kembali Dek, semoga sukses selalu.